Shalom saudaraku, selamat malam. Shalom. Selamat datang di dalam ibadah persetia GPI Aletia Tirta Kencana di malam hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mau bersatu hati untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati untuk mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Jadikan kami Tuhan pribadi yang memiliki iman yang kuat. Biarlah Tuhan, apa yang permasalahan yang boleh kami hadapi, permasalahan yang tidak bisa kami atasi, kami tetap yakin Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang sebagai kekuatan kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, dimanapun kami berada, kami mohon pengampunan Tuhan. Sebelum kami menaikkan setiap pujian kami, biarlah kami kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan
dan menaikkan setiap pujian kami. Terpujilah namamu Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau naikkan pujian bersama-sama. Engkaulah kekuatanku. Haleluya. Katakan bersama. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak
Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi ya Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan baik kami pendengar-Mu ya Bapa. Biarlah kami juga bisa mendengarkan dengan baik. Dan apa yang boleh hamba-Mu katakan, boleh kami terima dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat malam, ketemu lagi dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah maupun di tempat-tempat lain, saya percaya hari ini kita menikmati pertolongan Tuhan dan hadirat Tuhan. Beberapa minggu kita sudah belajar tentang iman, aman, dan amin Bapak Ibu Saudara. Namun hari ini kita akan melihat bagaimana iman itu yang terus dibaharui, yang terus dinikmati, dan iman itu harus menjadi kuat. Dan hari ini saya akan sampaikan tentang iman yang kuat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, dan saya percaya bahwa kita selalu memiliki iman yang kuat. Banyak di antara saudara-saudara kita yang putus di tengah jalan, ya, kecewa, iman menjadi luntur, iman menjadi rapuh, iman menjadi tidak bermanfaat lagi. Kenapa? Karena tidak memiliki kekuatan di dalam keyakinan itu. Nah, oleh sebab itu ketika kita melihat bangsa Israel yang sudah dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa dan dengan pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat. Nah, ketika bangsa Israel dikejar oleh tentara Fir'aun, Bapak Ibu Saudara, di belakang ada tentara Fir'aun, di depan ada Laut Kulsum atau Laut Teberau. Kita tahu bahwa sejarah mencatat mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kecemasan, mereka mengalami khawatir. Kenapa? Karena di belakang tentara, di depan ada bahaya, yaitu Laut Teberau. Bagaimana mereka caranya menyeberang? Mereka sudah bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Musa. Tetapi ada satu perkataan Musa yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 14. Kita akan melihat bagaimana perkataan Musa yang memberikan kekuatan iman di dalam kehidupan bangsa Israel. Coba kita lihat di situ dikatakan seperti demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, ayat 13. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan bahwa orang Mesir yang kamu lihat sekarang ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kemudian di ayat yang ke-14 ini Musa berkata demikian, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan tinggal diam saja. Nah, ini adalah satu perkataan yang memberikan kekuatan dorongan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel benar-benar meyakini tumbuh iman yang kuat supaya mempercayai janji Tuhan yang luar biasa ini. Perkataan Musa adalah perkataan dorongan, ya, pengharapan supaya bangsa Israel itu tidak takut. Bangsa Israel tidak khawatir di dalam bagian pertama tadi. Ya. Kalau kita lihat, kita pahami Musa, Bapak Ibu Saudara. Musa, Alkitab berkata dia seorang pemimpin yang rendah hati, yang lemah lembut. Tidak ada nabi yang lain yang seperti Musa, Alkitab berkata. Tetapi kita tahu bahwa Musa memberikan satu keyakinan, dorongan supaya bangsa Israel itu terus memiliki iman yang kuat. Supaya apa? Supaya orang Israel pada waktu itu tidak putus asa.
tidak khawatir, tidak takut menghadapi tantangan, menghadapi persoalan, menghadapi segala masalah yang terjadi. Apalagi sekarang dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, banyak orang luntur imannya, banyak orang meninggalkan Tuhan, banyak orang meninggalkan keyakinannya kepada Tuhan, dan mereka membuktikan bahwa iman mereka tidak kuat di mana-mana, tidak hanya di tempat-tempat yang kita, tetapi di mana-mana tempat. Ketika saya pulang ke kampung, banyak sekali anak-anak Tuhan yang sudah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena tidak kuat imannya itu. Nah, beberapa hal yang saya sampaikan di malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, iman yang kuat itu harus kita miliki. Kenapa? Karena iman yang kuat ada 3 hal di sini. Iman yang kuat adalah iman yang berdasarkan batu karang Yesus Kristus Tuhan. Ini pondasi, sebagai pondasi. Berdasarkan artinya diambil dari kata dasarnya adalah dasar, ya. Dasar itu pondasi. Pondasinya adalah batu karang Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Petrus pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, dia katakan bagaimana di Matius pasal 16 ayat 18, di situ dikatakan, kamu adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Artinya bahwa iman yang berdasarkan batu karang Yesus Kristus itu adalah iman yang memiliki keteguhan di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4, kita lihat di sana bersama-sama 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Di sini dikatakan demikian. Dan mereka semua yang minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Kita tahu bahwa Rasul Paulus menyampaikannya kepada orang-orang Korintus supaya mereka tahu bahwa dasar utama ketika mereka ingin memiliki iman yang kuat adalah Kristus Tuhan sebagai batu karang yang kokoh. Nah, oleh sebab itu, kalau kita pahami, kita tahu, kita jalani, kita nikmati apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita, bahwa kita ini selama ini berdasarkan apa? Banyak sekali ya menamakan diri anak Tuhan, tetapi tidak berdasarkan Tuhan, tidak berdasarkan firman, tidak berdasarkan Yesus, itu berdasarkan uang, berdasarkan kekayaan, berdasarkan mungkin pacar, kalau yang belum, ibu sudah punya pacar, ya. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan manusia zaman sekarang ini. Jadi tidak lagi berdasarkan keteguhan di batu karang itu. Nah, yang pertama adalah iman yang kuat adalah iman yang berdasarkan batu karang Tuhan Yesus Kristus. Di pasal yang ketiga ayat 11 1 Korintus, kalau kita lihat di situ bahwa Rasul Paulus menyampaikannya seperti ini. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi Paulus sebagai seorang tukang bangunan sudah meletakkan dasarnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam 1 Korintus ini, Paulus menyampaikan, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Nah, ini kalau ahli bangunan yang cakap berarti Paulus seorang
ahli, ya, konstruksi yang hebat. Nah, pembuat peta denah rumah bangunan, bagaimana dasarnya dibuat, dari apa dasarnya diletakkan. Nah, secara rohani kita akan melihat bahwa Paulus meletakkan dasar untuk bangunan itu adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan melihat dimanapun kita berada, sudahkah kita meletakkan dasar Yesus sebagai pondasi yang terutama dalam kehidupan kita? Apakah yang lain bukan Yesus? Yesus hanya sampingan mungkin Bapak Ibu, tetapi kita tahu, kita melihat, kita didorong oleh firman Tuhan. Jangan takut. Letakkan dasar itu di dalam hidup kita sebagai landasan untuk terus menikmati firman Tuhan, terus menikmati iman, terus menikmati kekuatan di dalam kita beriman di dalam Yesus. Nah, oleh sebab itu kita tahu Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang mengikuti live streaming ini, ya, mari saya mengajak kepada kita untuk terus meyakini, meletakkan dasar yang kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, oleh sebab itu yang kedua, kita masuk yang kedua. Iman yang kuat itu adalah iman yang bagaimana Bapak Ibu? Iman yang kuat adalah iman yang teruji. Iman yang teruji. Jadi kita percaya Yesus, kita beriman kepada Yesus, tidak hanya sekedar percaya, tidak hanya sekedar beriman. Wah, saya sudah percaya Yesus, sudah, ya. Yang lain mengikuti, udahlah saya percaya Yesus. Kalau hari Minggu percaya Yesus, Senin sampai Sabtu percaya yang lain. Nah, ternyata kalau kita melihat iman yang kuat adalah iman yang sudah diuji, iman yang teruji. Kenapa? Nah, kalau kita lihat, ya Bapak Ibu Saudara, anak sekolah pun yang walaupun belajar di rumah pasti ada ujian, ada tes, ujian, ya. Kalau sekarang yang ujian itu bukan anaknya, tetapi bapaknya, ibunya sampai mumet. Itu yang sekarang terjadi. Sudah 1 tahun ini, ya, bapak wae, ya udah nggak apa-apa, bapak wae. Nah, sekarang kita melihat iman kita ini, ya, kalau kita pengen kuat iman kita harus diuji. Nah, kepercayaan kita, keyakinan kita itu bagaikan rumah yang sudah berpondasi Tuhan Yesus. Nah, sekarang masalahnya adalah dari setiap orang yang membangun, ya, dari setiap orang yang membangun. Alkitab berkata di 1 Korintus pasal yang ke-3 tadi, ya, menjelaskan bahwa bangunan yang sudah diletakkan dasarnya Tuhan Yesus Kristus adalah siapa yang membangun di atasnya. Bahannya ada 6 Bapak Ibu, ya, ada 6. Yang pertama adalah dari emas, ya, dari emas. Sekarang emas berapa? 1 karat? Hampir 1 juta. Ya, kemarin saya lihat di TV itu 1, berapa gitu. Itu yang berapa karat? 24 karat atau berkaratan gitu. Oke, emas, dari emas. Yang kedua dari perak. Nah, membangun dari emas. Emas itu menggambarkan kemuliaan. Luar biasa kemuliaan. Kemudian yang kedua perak. Kemudian yang ketiga batu permata. Nah, ini antara emas, perak, dan batu permata. Nah, ini kalau kita lihat di dunia nyata itu lebih teruji, ya, lebih teruji. Kemudian dari bahan kayu. Nah,
dari bahan kayu. Kemudian dari bahan rumput kering, rumbia. Kemudian dari jerami, atapnya jerami. Bagaimana seseorang membangun terus di atas dasar itu? Kemudian setelah bangunan selesai dibentuk, diuji dengan api. Kemudian Alkitab berkata bahwa ujian yang dilakukan itu akan terlihat, ya, akan terlihat. Diuji dengan api. Kalau yang dari kayu, dari rumput kering, dari jerami, akan terbakar. Tetapi kalau bangunan dari emas, dari perak, dari batu permata, akan kelihatan. Nah, ini yang akan kita alami, yang kita akan buktikan bahwa iman yang kuat itu adalah iman yang teruji atau iman yang diuji. Mungkin lewat persoalan iman kita nggak teruji lagi. Artinya kalau kita melihat ya sana sini ada masalah, mundur. Kalau disuruh beribadah, ya menyampaikannya apa? Mengkusik urung eneng wektu. Nah, itu yang sangat repot. Tapi kalau kita ajak mereka datang kepada Tuhan, oke, yes, aku mau beribadah. Ya, saya salut dengan ada seorang anak Tuhan. Pak, saya bonceng ya, boleh. Ya, bonceng boleh, ayo, enggak apa-apa. Bonceng mau beribadah kok enggak boleh. Teruji imannya itu, teruji pengiringan kita kepada Tuhan. Sebuah bangunan yang dibangun di atas dasar emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering dan jerami, suatu saat akan kelihatan murninya yang mana, yang tahan uji yang mana. Kenapa hal itu terjadi, Bapak Ibu Saudara? Karena ujian terhadap iman kita itu, Yakobus pasal 1 ayat 3, itu menghasilkan ketekunan. Nah, kalau iman kita diuji, otomatis ada muncul ketekunan. Ayub, ya kemarin ya Bapak Gembala sudah menyampaikan, kesempatan untuk mundur dari Tuhan itu ada. Sahabat-sahabatnya menyalahkan Ayub, ya toh. Kemudian tidak hanya sahabatnya, istrinya saja. Ayub, mbok kamu nggak usah ke gereja, misalnya gitu toh. Mbok mati baik kowe. Itu repot itu. Ya. Tetapi kita melihat bahwa Ayub memang ada kesempatan, tetapi Ayub tidak lakukan itu, menjauh dari Tuhan. Makanya Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang buruk saja dari Tuhan? Yang menerima yang baik saja dari Tuhan, bukan yang buruk. Nah, ini ujian terhadap kehidupan Ayub. Nah, jadi iman yang teruji itu iman yang seperti itu. Maka dari itu Yakobus 1 ayat 3 menghasilkan ketekunan. Jadi kalau ketekunan itu sudah matang, akan memberi buah, mengeluarkan buah. Buahnya apa? Ternyata buah yang harus kita miliki adalah buah yang bisa dinikmati oleh semua orang ketika mereka sudah tahan uji. Tetapi kita tahu, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, bahwa 1 Korintus, Paulus mengatakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dengan hal itu, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya untuk masalah itu. Nah, itu kita bersyukur bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang gatekke, mempedulikan. Ya, dari yang paling kecil sekalipun, Tuhan tahu bahwa kita harus memiliki ketahanan dalam ujian ini, ujian hidup. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, buah yang matang yang harus kita hasilkan, kita keluarkan
bisa kita nikmati di dalam Tuhan. Tentunya buah-buah kebenaran di dalam Kristus. Oleh sebab itu, kalau kita memahami hal ini, ya, iman yang kuat adalah iman yang pertama berdasarkan Yesus sebagai batu karang yang kokoh, batu karang yang luar biasa kuat. Yang kedua, iman yang kuat adalah iman yang sudah teruji. Kemampuan iman sampai di manalah keimanan kita, sampai di mana pengenalan kita terhadap Tuhan, ya, sampai di mana. Nah, ini tergantung kita. Yang bisa mengukur keimanan kita adalah pribadi kita sendiri. Dengan hal itu, ukuran yang kita pakai adalah berdasarkan firman Tuhan. Nah, mari dimanapun Bapak Ibu berada, bertahanlah di dalam ujian iman itu selama kita bisa mampu untuk menghadapinya. Kemudian yang ketiga, iman yang kuat adalah iman yang terus mempercayai janji Tuhan. Ya, iman yang kuat adalah iman yang terus mempercayai, meyakini janji Tuhan. Kadang-kadang ya, kebanyakan orang kalau di gereja, saya percaya Yesus, saya mempercayai janji Yesus, mempercayai janji Tuhan, amin, amin. Ya, tetapi setelah keluar dari ibadah, kadang-kadang firman juga nggak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak masuk di hati. Kalau hari Minggu, saya percaya Yesus, mempercayai janji Yesus, firman Tuhan ya dan amin. Tetapi di luar hari itu, nah ini di sini tidak ada, di Aletheia Tirta tidak ada, di mana-mana ada. Ya, jadi firman Tuhan mendorong kita supaya kita terus, iman kita terus kuat, iman kita memiliki iman yang kokoh, yang berdasarkan Tuhan, dan terus akan mempercayai janji Tuhan. Mempercayai itu dengan dasar percaya, iman, yakin. Nah, ini lebih dalam lagi, yakin. Tapi nggak pakai swear. Kalau yakin ya yakin saja. Ini orang dunia kan pakai swear dan sumpah itu juga ada ya, tapi kita nggak boleh ya. Yakin, percaya janji Tuhan. Kenapa? Nah, ini masuk dalam hal yang lebih dalam lagi. Kenapa toh kita kok terus mempercayai janji Tuhan itu? Kenapa? Yang pertama adalah Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Nah, ini yang pertama. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. Nah, siapa yang tidak mau janji Tuhan? Kalau yang dinamakan murni berarti tidak ada noda, tidak ada hal-hal yang lain. Alkitab berkata bahwa kalau janji Tuhan adalah janji yang murni, itu akan membuat seseorang terus akan meyakini, mempercayai apa yang Tuhan sudah janjikan. Nah, kira-kira janji Tuhan itu apa? Ya, Kejadian sampai Wahyu itu adalah janji-janji Tuhan kalau kita baca. Ya, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu itu ada berapa puluh ribu, 33.000 janji Tuhan yang harus kita nikmati, yang harus kita percayai, yang harus kita terima dari Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan janji itu buat kita. Nah, kalau janji Tuhan sudah teruji bagaikan perak yang teruji, berarti janji Tuhan luar biasa, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita?
Kita terus akan meyakini janji Tuhan, mempercayai janji Tuhan, karena janji Tuhan adalah janji yang murni. Nah, yang kedua, kenapa kita mempercayai janji Tuhan? Kenapa kita mempercayai janji Tuhan? Yang kedua, oleh iman di dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Nah, kalau nggak percaya, diberi janji enggak? Gitu ya. Nah, tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, Galatia 3 ayat 22, oleh iman dalam Kristus Yesus itu, janji itu akan diberikan. Kepada siapa? Kepada yang percaya. Nah, jadi kita, ya Bapak Ibu dimanapun berada, kita yang sudah meyakini janji Tuhan, percaya Yesus, pasti janji Tuhan itu diberikan kepada kita. Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanku, ya, menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Itu janji Tuhan, salah satunya. Bahkan masih banyak sekali ada janji-janji Tuhan, kehidupan kekal, damai sejahtera, gitu, anugerah. Nah, itu yang harus kita pahami, kita nikmati, kita terima dari Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa kita terus mempercayai janji Tuhan? Ya, ini kan membuktikan bahwa iman kita kuat, nggak keluh-keluh, nggak khawatir, nggak takut. Yang ketiga, yang terakhir adalah 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Di mana toh letak janji itu? Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Sebab Yesus Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Karena itu kita terus akan mempercayai. Ketika kita mempercayai janji Tuhan, Tuhan berikan janji itu kepada kita dan kita nikmati, ya. Dan kita terima dengan penuh sukacita, karena janji Tuhan itu adalah janji yang murni, yang membuat hati kita berbahagia, membuat hati kita bersukacita, membuat hati kita ayem tentrem di dalam Tuhan. Nah, itulah janji Tuhan. Maka iman yang kuat, yang pertama kita punya dasar Yesus, bukan dasar yang lain. Yang kedua, kita harus memiliki iman yang teruji, diuji. Dan yang ketiga, kita terus mempercayai janji Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin, dan sumbernya adalah Kristus yang adalah ya bagi semua janji Allah. Puji Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan di malam hari ini. Biar firman Tuhan menjadi perenungan buat kita, menjadi sesuatu hal yang luar biasa, supaya kita memiliki kekuatan di dalam iman kita. Iman yang kuat kita buktikan bahwa kita percaya, kita yakin di dalam Yesus, dan Yesus adalah andalan kita. Satu-satunya yang kita percayai adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena di dalam Yesus ada mujizat, di dalam Yesus ada kekuatan kuasa yang luar biasa. Kuatkan iman kita, dan kita miliki iman yang kuat. Kau Tuhan jadi andalanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau
andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah persetia malam hari ini. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan terus memiliki iman yang kuat di dalam Engkau, sebab kami tahu bahwa kami sudah berdasarkan di dalam batu karang yang kokoh, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau tanamkan firman-Mu di hati kami, setiap jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan bahwa firman ini menggugah, memotivasi kami untuk terus memiliki iman yang kuat di dalam Engkau Tuhan. Seringkali kami goyah, seringkali kami ragu, seringkali kami takut Tuhan, khawatir. Namun kami percaya hari ini Tuhan, Engkau melawat kami, memberkati kami lewat iman kami di dalam Engkau. Dan Engkau tanamkan firman itu supaya menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka, Engkau limpahkan berkat itu atas kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, bahkan yang sudah lama tidak berbakti Tuhan, mari Bapa Engkau akan ingatkan kembali untuk datang di tempat ibadah. Kami percaya ini semua boleh Tuhan berkehendak supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati pemerintahan kami Tuhan, bahkan pemerintahan pusat, dari pusat, daerah sampai kepada masyarakat yang paling bawah sekalipun. Tuhan memberkatinya supaya damai sejahtera itu ada di bumi Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam situasi pandemi COVID-19 Tuhan, Engkau akan melawat umat-umat-Mu Tuhan. Bangsa ini Engkau lawat, Engkau memberkatinya supaya bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami juga menyerahkan Sendang Tirto dan sekitarnya Tuhan. Berkati Sendang Tirto, Bapak Lurah, Bapak Duko, Bapak RT RW, bahkan warga masyarakat yang ada di Sendang Tirto. Tuhan berkati, bahkan dimanapun mereka berada, berkat Allah mengalir dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Engkau sudah memberkati kami, jemaat-Mu yang sudah menikmati ibadah live streaming. Kami percaya berkat Allah melimpah dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah persetia ini. Kami percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan yang kuat terus memberkati kami, menopang kami, melindungi kami dengan perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan sepanjang malam ini Tuhan, Engkau akan lawat melindungi kami. Biarlah
kami terus menikmati perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan, terima kasih sampai saat ini Tuhan berikan anugerah bagi kami untuk bisa beribadah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam ini kalau kami akan beristirahat, Tuhan Engkau terus akan memberkati, akan melindungi, melawatnya sampai besok pagi dengan tubuh yang sehat. Kami bangun menikmati pertolongan dan kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah bersetia pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam namanya Tuhan Yesus kami sudah berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Stop. Kono bae.